ingin mewawancara Ibu tentang praktek pembelajaran pengambilan keputusan yang telah saya pelajari. Bolehkah Bu saya minta waktunya? Boleh Bu. Baiklah Bu, begini Bu, sebagai seorang pemimpin atau kepala sekolah di sekolah ini, pastinya beragam masalah yang Ibu hadapi. Nah, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Etika moral ya. Untuk mengidentifikasinya tentu saja cukup kita lihat masalah itu apakah itu termasuk etika moral atau rujukan moral, karena memang bagaimana mengatakannya ya Bu Mida ya, karena menghadapi masalah itu tentunya kita lebih ke arah dua-duanya benar, kan begitu. Begitu ya Bu. Jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Untuk masalah yang seperti ini tentunya saya selaku pemimpin di sekolah ini, untuk menyelesaikan itu, langkah-langkah yang harus saya lakukan itu, pertama-tama saya harus mengidentifikasi dulu masalahnya di mana, apa penyebabnya. Terus saya harus mencari tahu tentunya mengapa masalah itu terjadi. Saya akan mencari tahunya kepada orang-orang yang terlibat dengan masalah tersebut. Kemudian setelah saya mengidentifikasi, sudah mencari tahu, baru kita bisa memutuskan. Tentunya dalam pengambilan keputusan kita tetap lebih mengutamakan mufakat ya, musyawarah untuk mufakat. Apakah ada kasus yang terjadi sehari-hari di sekolah ini yang berkaitan dengan dilema etika saat pengambilan keputusan? Untuk kasus dilema etika ini pasti ada ya, pasti ada. Dan itu sudah sama-sama kita tahu. Contohnya saja seperti kedisiplinan guru atau guru yang datang terlambat. Di sekolah kita ini kita sudah buat peraturan, guru piket itu hadir jam berapa, guru-guru yang tidak piket hadir jam berapa. Dilemanya itu terletak pada situasi itu. Guru itu tahu kalau itu peraturan sudah kita tetapkan, tetap sering terlambat juga, seolah-olah tidak mau tahu. Jadi Bu, langkah-langkah seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk menangani atau menyelesaikan masalah-masalah itu? Ya, untuk kasus yang seperti tadi contohnya ya Bu, yang saya lakukan itu tentunya saya harus memanggil langsung guru yang sudah memang kita nilai sudah sering sangat mengabaikan peraturan itu. Sudah saya panggil, saya akan identifikasi atau bertanya secara hati ke hati apa masalahnya, apakah dia ada kesulitan begitu. Dan setelah itu jika memang guru tersebut berkenan, kita akan pecahkan masalah itu sama-sama sampai memang masalah itu bisa terpecahkan, karena memang peraturan yang sudah kita buat itu adalah keputusan kita bersama. Jadi hal-hal apa saja selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin kita mulai dari hal-hal sederhana ya Bang. Kita mulai dari hal-hal sederhana. Saya selalu membangun kerjasama atau komunikasi dengan guru-guru. Kita bangun komunikasi, kita bangun komitmen tentang apa yang akan kita jadikan prinsip tentunya kan.
dan semuanya itu akan timbul, prinsip itu lahir dan solusi pun akan muncul. Tentunya kita memusyawarahkan itu secara kekeluargaan tanpa ada pihak yang merasa dirugikan atau diabaikan. Begitu ya, Bu. Jadi setelah keputusan yang Ibu ambil, apa-apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan itu? Tantangannya ya berputar di situ-situ saja, Bu Mega. Kembali mungkin ke hati, kembali mungkin ke rasa tanggung jawab. Etika itu kan berhubungan dengan hati, berhubungan dengan tanggung jawab. Jadi kalau dikatakan apa-apa saja, apa tadi? Tantangan Ibu. Ya, tantangannya itu ada juga guru yang sudah sama-sama ikut memutuskan keputusan itu, tetapi banyak juga yang tidak mengikuti. Itu dia tantangan yang paling menonjol. Begitu, makanya saya katakan itu kembali ke perasaan kita, kembali ke hati kita dan tanggung jawab kita. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau selama ini tidak ada jadwal, ya. Saya tidak memiliki jadwal untuk itu karena memang kasus itu kan timbul tanpa kita jadwalkan tentunya. Nah, tetapi kalau kasus itu muncul dan terus muncul, saya baru memanggil atau gimana? Saya harus menyelesaikan secepatnya, begitu kan? Sebagai kepala sekolah tentunya langkah-langkah yang diambil tadi, ya itu tadi secara kekeluargaan, secara hati ke hati. Tetapi memang jika ada kasus yang memang tidak bisa dipecahkan sendiri, tentunya saya akan membawa kasus tersebut ke atasan kita, yaitu kita ada majelis, begitu. Apakah seseorang atau faktor-faktor apa selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Yang sangat membantu itu pastinya komunikasi. Komunikasi itu memang kunci dari semua etika yang baik. Menurut saya etika itu akan baik jika komunikasi baik. Jika komunikasi kita sudah baik, pengelolaan emosi kita sudah baik, menurut saya semua akan baik. Begitu. Baiklah Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengambilan Anda saat mengambil keputusan dilema etika, pengalaman Ibu dalam pengambilan dilema etika? Tentunya kalau dari kasus-kasus tersebut yang membuat saya ringan, begitu ya Bu Mega ya. Ya tentunya saya akan merasa lebih ringan karena memang semua peraturan yang ada di sekolah ini kita jalankan, kita ambil secara mufakat. Jadi saya tidak merasa ini beban saya sendiri tentunya. Ini sudah kita bicarakan secara mufakat, secara kekeluargaan. Tentunya beban untuk menjalankan atau menerima hukuman itu akan terasa bagi diri kita masing-masing. Baiklah Bu, terima kasih atas waktunya yang diberikan kesempatan kepada saya telah menjadi narasumber saya untuk wawancara saya hari ini. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, apa kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Bu.
pengambilan keputusan yang saya pelajari untuk tugas. Bolehkah Ibu bersedia saya wawancara Ibu? Boleh. Perkenalkan, nama saya Elvira Sapasari. Saya Kepala SD Muhammadiyah 01 Baik Habil Sulawesi Selatan. Dengan senang hati saya akan membantu Ibu. Jadi begini Bu, saya ingin bertanya, selama Ibu menjadi kepala sekolah SD Muhammadiyah 01 ini, sekolah pasti banyak menemui masalah atau kasus-kasus yang Ibu hadapi, di mana masalah itu menimbulkan sebuah dalam penyelesaian. Sebetulnya jika ada boleh Ibu menceritakannya kepada saya dan bagaimana Ibu menyelesaikan permasalahan tersebut. Masalah yang pernah saya hadapi sebagai pimpinan tentu ada banyak sekali ya Bu. Salah satunya mengenai murid yang sedikit di sekolah ini. Pada ajaran baru itu murid yang mendaftar sedikit Bu. Jadi dengan itu berpengaruh kepada guru yang banyak di sekolah ini, yaitu kami kelebihan guru. Sementara di sekolah ini ada guru yang sudah sertifikasi. Jadi disitulah letak dilema saya Bu. Kemudian saya tidak terbukti apakah saya akan memberhentikan guru itu yang belum sertifikasi atau mempertahankannya. Sementara Bu, kondisi keuangan juga lagi tidak stabil di sekolah ini. Begitu ya Bu. Jadi keputusan apa yang Ibu ambil? Pada saat ini saya mencoba untuk mendiskusikan masalah ini dengan majelis tugasmen dan kami memutuskan untuk mempertahankan guru tersebut dengan konsekuensi mereka menerima gaji seperti tidak biasanya, dan kami juga memberikan kesempatan pada mereka untuk mencari tambahan les privat. Wah, itu keputusan yang sangat bagus ya Bu. Tidak merugikan siapapun. Sebagai seorang pemimpin di sebuah tempat pendidikan, pastinya beragam masalah yang telah Ibu hadapi selama ini, dan bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Untuk mengidentifikasinya mudah saja Bu. Pertama sekali saya akan melihat dulu kasusnya Bu. Jika kasusnya itu berhubungan dengan ranah hukum, maka itu adalah rujukan moral. Namun apabila kasus tersebut tidak berhubungan dengan ranah moral dan ranah hukum, berarti itu adalah dilema etika. Apalagi jika dampaknya memang benar di satu sisi dan tidak benar di sisi lainnya. Jadi sudah dapat dipastikan itu adalah dilema etika. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagi saya secara pribadi ya Bu, tentu akan memilih nilai-nilai kebajikan yang harus dijunjung tinggi. Karena dengan menjunjung nilai kebajikan tersebut seperti keadilan, kejujuran, kemanusiaan, maka kebenaran itu sendiri yang akan menantinya. Biasanya sebelum mengambil keputusan, tentunya saya mengidentifikasi masalah yang terjadi terlebih dahulu. Kemudian siapa saja pihak yang terlibat, lalu mengumpulkan fakta yang ada dan seterusnya, sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat bagi pihak-pihak yang bermasalah. Dalam pengambilan keputusan, tentu saya mengutamakan prinsip kekeluargaan dan musyawarah mufakat.
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini untuk menangani atau menyelesaikan masalah-masalah yang ada? Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, hal yang saya lakukan adalah biasanya saya mengkonfirmasi kebenaran atas permasalahan yang terjadi, dengan menemui guru mengalami permasalahan tersebut. Kemudian saya akan berdiskusi dengan para dewan guru, majelis detachment ataupun yayasan. Kemudian saya akan mencoba merefleksikannya, bagaimana apabila saya ada di posisi mereka, hal tersebut apa yang akan saya inginkan atau saya ingin diperlakukan seperti apa. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut pendapat saya ya Bu, apabila permasalahan yang terjadi dapat dikomunikasikan dengan baik kepada semua pihak yang berkepentingan dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan, juga melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan agar dapat memunculkan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan secara komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan lagi di kedua pihak. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jika tidak ada keterbukaan dari salah satu pihak, jadi kasus dilema etika ini membutuhkan keterbukaan dari semua pihak dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian hasil keputusan yang diambil mungkin tidak akan dapat menyenangkan bagi pihak yang mengalami permasalahan. Namun saya mencoba bagaimana agar pihak yang mengalami permasalahan ini dapat menemukan solusi yang tepat dan mereka dapat menerima keputusan yang diambil dan dapat menjalankan keputusan yang sudah disepakati bersama. Apakah Ibu selama ini memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Namun prosedurnya ada Bu. Apabila ada kasus yang penting dan yang memerlukan sebuah diskusi terlebih dahulu, maka saya mengikuti prosedurnya. Karena untuk kasus yang penting saya memerlukan pendapat dengan berdiskusi dengan dewan guru dan juga para di majelis detachment ataupun yayasan. Dengan begitu saya akan dapat menemukan solusi yang tepat bagi semua pihak. Namun apabila kasus tersebut harus diselesaikan secara langsung di sekolah, maka hal itu akan saya lakukan agar permasalahan tersebut tidak berlarut-larut dan dapat segera mengambil keputusan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika ini? Iya, tentu ada Bu. Saya akan berdiskusi dengan para dewan guru untuk kasus-kasus yang penting dan membutuhkan diskusi dalam pengambilan keputusan. Dan juga saya biasanya berkonsultasi dengan majelis detachment atau yayasan Bu dalam pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan sekolah dan juga para guru di sekolah.
Dari semua hal yang Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari penyelesaian kasus dilema etika ini? Sebagai pimpinan sekolah, dalam pengambilan keputusan apapun harus berdasarkan kesepakatan bersama yang dihasilkan dari musyawarah mufakat dan membangun komunikasi yang baik dengan banyak pihak. Kita juga harus membangun rasa empati kepada orang yang kita ajak juga bekerja sama. Dengan demikian, maka akan terwujudlah kerjasama yang baik dalam mewujudkan pendidikan yang lebih baik lagi dan menyenangkan bagi murid pun dapat terwujud. Terima kasih banyak ya Bu telah bersedia menjadi narasumber saya untuk wawancara hari ini. Iya Bu, sama-sama. Terima kasih kembali. Saya juga senang dapat membantu. Kalau begitu saya izin pamit ya Bu. Semoga lancar dan semua urusannya dapat teratasi. Amin. Semoga sukses ke depannya ya Bu. Selamat bekerja dan selamat menjalankan tugasnya. Saya pamit ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.